Shalom Om. Shalom Graven, gimana Graven? Om, kan saya sebagai anak muda, nah saya tuh merasa hidup saya tuh cukup seru Om. Tapi kayaknya kalau saya mau ceritain di sini kayaknya lebih seru masa mudanya Om Dautoni. Nah, Om boleh ceritain Oke, sedikit nggak masa-masa oke. remajanya Om Dautoni seperti apa Om? Ah, saya itu kadang orang kan kalau umur 9 tahun, 10 tahun itu kan cita-citanya kan pasti ada Graven. Ada yang Iya mau Om. jadi kapten, Iya, ada yang jadi tentara, ingin jadi jenderal, kan gitu iya Graven. Om, betul. Nah, tetapi cita-cita saya lah supaya bisa keluar dari tempat pertapaan, sudah bosen hidup di situ Graven. Oh, Karena hari-harinya adalah latihan, 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 dan pertarungan gitu. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang masa kecilnya kurang bahagia. Om latihannya gimana Om? Latihannya latihan fisik. Umur 9 tahun, umur 9 tahun ya Graven ya. Umur 9 tahun tuh pertama kali itu saya belajar namanya itu ilmu tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Oh, Orang kalau belum pernah mengalami ilmu itu melihat hal itu luar biasa gitu loh. Tapi kalau kita yang sudah mengalami itu hal biasa gitu loh, Graven. Nah, oh. pada waktu umur 9 tahun tuh kan saya dipamerin dulu. Jadi tuh kadang tuh setan ngasih iming-iming dulu. Kayak iming-iming dulu seperti kayak ini pancingan dulu gitu. Ya. Nah, waktu itu guru saya nunjukkan ilmu mengambang di atas air. Saya juga kaget karena saya ini kan tidak bisa berenang. Oh, ya, ya. Nah, di situ ada satu kadang pemahaman yang salah tentang ilmu gaib, Graven. Ya. Jadi gini, sebelum latihan ilmu mengambang di atas air, mantranya dikasih, itu harus latihan fisik dulu. Oh, Jadi makanya kalau yang betul-betul ilmu gaibnya kuat, dia pasti minimal ada basic bela diri. berarti nggak ada apa dukun yang apa namanya yang gendut ya Om? Setahu saya intinya kalau orang yang belajar ilmu itu minimal minimal ya Graven ya, Ya. itu ada basic bela diri. Nah, waktu itu Oh, pertama kali saya diajar itu Graven ya, saya disuruh apa dulu Graven? Latihan duduk berdiri langsung, duduk berdiri langsung, duduk berdiri langsung. Nah, itu untuk namanya meringankan tubuh. Dan sehari itu 50 sampai 100 kali Graven. wow. Sampai lutut saya ini goyang gini semua. Dan setelah stabil selama 1 bulan itu latihan udah stabil, saya setiap hari itu dilatih itu 6 jam Graven. Nah setelah itu baru guru saya berkata, karena apa Graven? Jadi gini, kekuatan fisik manusia normal kan segini. Ya. Kekuatan roh itu segini. Kalau ini masuk, yang manusia normal ini tidak kuat bisa gila. Makanya harus latihan fisik dulu supaya punya fisik di atas manusia normal. Nah, ngerti Mas Greven? Ya, Nah, ya. sehingga pada waktu roh ini masuk, slot langsung seimbang. Makanya ada Hmm. orang yang belajar ilmu gaib, langsung belajar mantranya, tanpa basic dasar fisik, gila. Oh, Banyak yang gila. Kecuali dukun palsu ya. Hanya ya. asal ngomong doang ya. Jadi latihan-latihannya itu berat Greven. Termasuk latihan-latihan, ada latihan-latihan khusus Greven. Nah setelah itu fisiknya kuat, guru saya lihat langsung saya gini. Guru saya ngomong, sekarang pertanyaan dari kecil itu
saya belajar satu hal, bahwa saya tidak boleh membantah dan tidak boleh bertanya. Guru saya selalu berkata, kalau aku bisa melakukan, kamu pun pasti bisa. Nah, jadi Ya. kadang itu memang dalam hidup ini harus ada motivasi, Graven. Ya. Guru saya selalu kata, kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Nah, dan harus ada keyakinan gitu. Langsung tiba-tiba guru saya ngomong, lari. Tanpa berpikir panjang, saya lari setelah baca mantra itu. Memang langsung gini, Graven. Plok, 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 plok gitu. Tidak tenggelam. Padahal itu sungainya itu mengalir kira-kira itu hampir 1,5 sampai 2 meter, Graven. Oh. Itu umur 9 tahun. Jadi langsung ngambang gini. Gitu. Makanya waktu saya dulu belum bertobat, kan dimasukin kolam baptisan, nggak bisa tenggelam. Oh, berarti nggak boleh membantah dan bertanya ya, Om? Iya. Dan guru saya selalu berkata, yang penting kamu percaya bahwa aku tidak mencelakakan kamu. Nah, konsep ini, Graven, setelah saya bertobat, ini yang saya pakai. Ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah mencelakakan saya. Wow. Dan kalau dengan firman Tuhan, makanya kan saya ini tidak suka berdebat. Iya, betul, Om. Atau ribut berbantahan. Kenapa? Karena guru saya sebelum saya bertobat, kalau orang ribut itu berdebat, itu kebanyakan tuh hanya banyak omong, tetapi kurang kerja katanya gitu. Tidak ada kemampuan yang hebat gitu, biasa-biasa aja. Nah, ya itu pengalaman saya setelah saya bertobat, konsep ini saya bawa. Aku percaya Tuhan itu kalau berfirman iya dan amin. Jadi tidak usah diributin, tidak usah dibantah, dipercayai aja. Gimana, Graven? Oh, wow, wow, wow. Berarti ada pelajaran yang kita bisa semua dapat ya, Om, di sini, Om. Ya, jadi Ya. sebenarnya dalam hidup ini, Gravennya, untuk firman Tuhan itu tidak usah ngeributin doktrin. Tapi Alkitab itu kita percayai, ya dan amin. Nah, doktrin memang harus ada, tetapi itu untuk pribadi gitu. Ya. Supaya kita tidak tersesat begitu. Tetapi basic dasar itu adalah apa? Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan gitu. Nah, Om gurunya itu orang tuanya Om Dautoni kan? Guru saya itu mama punya ibu, nenek kan, Graven. Oh, iya, iya. Nah, nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Saudara dari kakek nenek buyut inilah guru saya yang namanya Sapu Angin. Oh, Karena oke. dia punya kemampuan datang dan pergi seperti angin. Nah, guru saya itu, Graven, waktu ngelatih saya itu, tiba-tiba dia bisa muncul di depan saya atau belakang saya mendadak, seperti angin gitu, Graven. Waduh. Dan saya dulu juga punya kemampuan berbicara dengan binatang, Graven. Oh, berarti Om ngerti gitu, Om. Jadi ada anjing, bruf, bruf. Om bisa ngerti artinya apa, Om? Ngerti. Dia ngomong apa, ngerti. Dulu tapi. Dulu kan untuk manggil-manggil ular. Oh, oke, oke. Nah, Om, kan sekarang ini anak muda itu salah satu figur yang paling penting adalah kedua orang tuanya, Om. Nah, Om, saat masa muda Om Dautoni itu hubungan Om sama orang tua tuh seperti apa, Om? Saya ini, Graven, mungkin tidak ada namanya itu rasa gimana mengalami kayak orang normal ya. Karena saya tuh umur 9 tahun sudah dipisah. Umur 9 tahun saya dipisah. Jadi untuk merasakan namanya kasih sayang orang tua kurang mengerti. Tetapi guru saya berkata sama saya, nah ini
kata-kata guru saya ngomong gini, Tony, ada apa guru? Memang mereka tidak membesarin kamu. Karena yang membesarin saya kan kakek nenek buyut guru saya. Ya. Tetapi kalau nanti kamu balik ke rumah, sekalipun kamu sakti apapun, kamu tidak boleh melawan orang tua. Wow. Dan yang kedua, kalau orang tuamu itu mendikte kamu, nyuruh apapun, kalau kamu tidak cocok, diam. Tetapi kalau itu benar, cocok, lakukan. Nah, guru saya selalu mengajarkan, nanti kalau kamu kembali ke orang tua, tidak boleh melawan atau membantah orang tua. Nah, tetapi kalau tidak cocok, diem. Gimana, Graven? Ya, itu setuju banget Om, karena zaman sekarang banyak anak muda yang suka ngelawan orang tuanya dan suka saling compare. Jadi misalnya, orang tua saya kayak gini, padahal teman-teman saya orang tuanya kayaknya lebih baik, nggak kasar. Tapi kan sebenarnya orang tua em, nggak mungkin melakukan sesuatu supaya anaknya sakit ya kan Om, atau supaya anaknya sakit hati. Jadi benar juga Om yang Om bilang, kadangkala misalnya orang tua lagi kesel atau apa, kita cukup diam aja, nggak usah kita balas atau gimana Om. Nah, itu bisa menjadi pelajaran untuk semua orang yang sedang menyaksikan, dan juga khususnya untuk anak-anak muda. Guru saya selalu ngomong, sekalipun kamu sakti apapun, kamu tidak boleh melawan orang tua. Wow. Akan kena apes, hari celaka namanya. Oh. Karena orang tua itu harus dihormati. Ya. Makanya setelah saya bertobat, ya saya itu menghormati orang tua. Bahkan sebelum bertobat pun, saya itu tidak berani melawan orang tua. Sekalipun punya ilmu kebal, ilmu menghilang gitu. Oh. Nah, itu pengalaman Graven. Jadi kalau sama orang tua, kita tidak boleh melawan atau membantah. Jadi kalau tidak setuju Om. cocok, kita diam saja. Setuju Om. Itu Nah, pengalaman Om, hidup saya, Graven. Ya, setuju banget Om, setuju banget. Tapi waktu itu Om, kan mungkin orang tuanya Om Dautoni menginginkan Om di dunia dunia apa tuh Om namanya? Dunia dunia gelap itu kan Om. Dunia Kalau orang tua saya itu perdukunan. Ya, kan mungkin Kalau orang tua saya dulu itu ingin saya itu hanya sembuh dari suatu penyakit, Graven. Jadi pada waktu usia 9 tahun, ya. saya itu ditendang sama guru SD. Oh. Waktu itu saya sekolah di SD di Sragen, ditendang kena tulang ekor. Ya. Oh, Om sekolah normal gitu, Om? Iya. Nah, dan latihannya setiap hari saya dulu 6 jam loh, Graven. Jadi Om latihan 6 jam terus masuk sekolah, Om? Atau setelah sekolah? Jadi waktu umur 9 tahun itu ya, Graven. Ya. Saya tuh ditendang guru SD kena tulang ekor. Itu tidak sadar. Dan dokter memberitahu kalau sembuh itu lumpuh. Oh. Karena kena tulang ekor. Nah, karena kebingungan itu, orang tua saya minta tolong ke kakek buyut, namanya Sapuangin ini, yaitu kakek buyut dari mama saya, Ya. untuk supaya saya bisa hidup.
Nah, sama kakek buyut saya ditransfer energi. Ditransfer energi dengan kekuatan mistik supaya saya bisa bertahan hidup. Jadi tenaga dalam kakek saya itu yang menopang diri saya. Sehingga saya Oh, bisa bangkit dari tempat tidur, tapi kepalanya gini terus, Graven, kurang kuat gitu loh. Sekalipun ini, nah supaya saya selamat, karena kalau sembuh lumpuh, kalau enggak mati gitu loh. Nah akhirnya guru saya ngomong, ya biar kalau mau hidup, anak ini ikut kami. Akhirnya saya ikut kakek nenek buyut itu supaya hidup, Graven. oh, jadi awal mulanya dari situ, Om. Ya, awal mulanya hanya supaya saya bisa hidup. Oh, Om. Ini Om, aku mau tanya, Om berarti sekolah biasa, Om. SD-nya, Sekolah biasa. Om nggak pernah, Om. Like, teman-teman mungkin lagi ngerjain soal matematika, terus Om ngambang atau tunjukkan ilmu depan yang lain gitu nggak pernah, Om? Zaman itu guru saya selalu melarang, harus dirahasiakan. Oh, oke, oke. Nah, tapi sekalipun ingin nyoba-nyoba, Kayaknya isenginnya tuh keren, Om. Jadi misalnya ada yang lagi khawatir mau tes, terus Om jadi tiba-tiba muncul di depannya, kagetin oh, Om. saya Keren, sama Om. guru saya itu dilarang. Oh, oke, oke, oke. Nah, karena apa, guru saya ngomong, ilmu ini bukan untuk show atau untuk pameran gitu loh. Iya, iya. Jadi beda tujuannya. Orang zaman dulu kan kalau belajar ilmu gaib kan tujuannya untuk pribadi, Iya, bukan untuk cari uang. iya, iya, betul. Oh, Kalau zaman sekarang beda. berarti dulu itu Om bukan untuk cari uang, Om? Bukan. Jadi Oh, hanya supaya saya bisa hidup aja. Karena guru saya ngomong, tidak selamanya tenaga dalam guru saya itu menopang terus. Karena kalau guru saya mati, saya ikut mati, Graven. oh, Nah, makanya guru saya ngomong, kamu harus punya kekuatan dalam sendiri. Nah, akhirnya saya dilatih kekuatan dalam, olah batin, mantra, mistik, sampai saya bisa hidup sampai sekarang. Nah, gitu loh, Graven. wow. Nah, Om, Tapi ilmu itu udah ya, hilang setelah saya bertobat, hilang. oh hilang ya, Om. Nah, Mm-mm. Om, mau tanya Om kan, em, Om Dautoni waktu itu keluarganya itu dalam dunia perdukunan ini, Om. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan yang masih muda zaman Ada cerita, sekarang, ya, Graven. cerita Ada apa tuh, Om? cerita. Gini. Waktu SD, Ya, teman-teman tuh banyak yang cari kodok. ya, Itu kebanyakan cari kodok itu malam minggu. ya. Nah, mereka cari kodok, dapat hanya 3 ekor, 5 ekor, gini loh, Graven. Ya, terus Om? Nah, pakai lampu senter tuh, saya lihat mereka. Wah, ini kelamaan ini cari kodok kayak gini nih. Nah, langsung saya ke satu tempat sungai besar, Draven. Saya baca mantra gini, gitu, gedruk tanah 3 kali. Saya panggil penguasanya di situ, genderuwo. Oh, Wah, itu di sungai, saya masih ingat itu. Genderuwonya datang bersama apa nih, teman-temannya gitu. Pemimpinnya nemuin saya marah-marah karena saya kok ini di wilayahnya dia gitu. ya. Nah, akhirnya saya bertarung, Graven. Saya bertarung toh. Itu kalau genderuwo itu punya cincin, Graven. Ya, Dan cincin ini ada gambar burung, burung gagak namanya cocoludiro. ya. Kalau cincinnya itu dipasangkan ke jari kita, tek, langsung menghilang. Waduh. Wah, apa yang terjadi, Graven? Saya bertarung sama genderuwo itu. Pemimpinnya, Graven. Itu umur 9 tahun tuh, Graven. Itu 9 sampai teman-temannya 10 nggak lihat tahun. kan, Om? Hah? Teman-temannya nggak lihat kan? Itu kan saya
datang sendiri di sungai itu. Oh. Saya kan selalu suka menyendiri. Nah, bertarung ini Graven. Ya. Nah, bertarung toh Graven. Ya. Nah, waktu bertarung toh Graven, menang saya Graven. Ya. Tak ambil cincinnya. Langsung pemimpinnya genderuwo tanya sama saya, apa permintaanmu? Nah, Tuan, kalau bahasa Jawa gini, jaluk menopo Gusti gitu. Nah, Ya. waktu itu saya ngomong apa ke Reven? Apa Om? Dikirakan saya mau minta apa? Saya ngomong Ya. apa ke Reven? Kodok. Saya ngomong kodok. Lah, langsung pemimpinnya genderuwo ini Reven langsung kerahkan pasukannya untuk cari kodok, Graven. Wah, berapa karung itu kodok? Tetapi kodoknya ada yang kecil, ada yang besar, dibawa semua, Graven. Ya. Langsung saya ngomong sama pemimpin genderuwo, saya minta yang ukuran segini yang besar, bukan yang kecil-kecil gitu. Wah, pertama saya datang langsung mereka cari kodok. Wah, dapat 2 karung, 3 karung gitu, Graven. Ya. Nah, jadi kalau malam minggu tuh hiburan saya cari kodok, Graven. Oh. Cari kodok, Graven. Wah, teman-teman juga ikut makan, Graven. Kok Tony kok dapat kodoknya cepat sekali? Ya saya minta genderuwo. Dan hari pertama malam minggu itu Graven 1 karung, 2 karung. Nah setelah itu ketiga Graven saya tiba udah ada kodoknya berapa karung gitu Graven. Genderuwonya hafal. Nah langsung ngomong sendiko dawuh Gusti langsung apa perintah Tuan gitu loh. Dia udah tahu akhirnya setiap kali datang malam minggu pasti ada kodok di situ. Itu masa kecil saya Graven. Kalau ditanya minta apa? Kodok. Makanya sampai sekarang saya sukanya kodok. Berarti apa teman-teman yang lain susah nyari kodok? Saya kira tuh Om, teman-teman yang lain susah nyari kodok, Om rubah mereka semua jadi kodok, Om. Jadi teman-temannya rubahnya jadi kodok semuanya, Om. Enggak, saya perintahkan genderuwo. Nah, jadi saya itu umur 9 tahun, Graven, sudah bisa ngalahkan pemimpinnya genderuwo. Iya ya, padahal baru umur 9 tahun. Dan cincinnya Coco Ludiro, saya ngomong sama genderuwo, aku enggak suka cincin ini, gitu. Gitu. Karena guru saya selalu mengajarkan ke saya, Graven. Ya. Kadang tuh orang tuh salah tangkap, Graven. Nah, Graven banyak orang salah tangkap. Jadi gini loh, kekuatan pusaka bekerja dalam diri manusia itu maksimal 5%. Nah, 95% itu adalah kemampuan dari dalam diri kita, Graven. Oh. Jadi kalau orang mengandalkan jimat itu salah. Makanya dulu saya diajarkan gini, kekuatan terhebat itu bukan yang di tanganmu, tapi ada di hatimu. Wow. Nah itu. Jadi kekuatan itu ada di dalam hati kita gitu loh, Graven. Nah, falsafah-falsafah hidup itulah yang sebelum saya bertobat itu yang baik sampai sekarang tetap saya pegang, Graven. Wow. Jadi makanya saya ini kan kalau sudah janji sekali berkata A, B, tidak berubah tuh, Graven. Ya. Om, ini ada yang nanya. By the way, yang menyaksikan lewat YouTube Live bisa lewat YouTube Live-nya, lewat live chat-nya bisa ditanya ya. Ada yang nanya nih Om. Evan tolong tanya Om Dautoni mantra-mantra gitu dapat dari mana? Nah, jadi gini Graven. Itu dari leluhur saya. Jadi
setiap generasi itu hanya ada satu penerus. Makanya guru saya itu muridnya hanya saya saja. Nah, guru saya punya ayah, muridnya ya guru saya aja. Jadi setiap generasi hanya satu. Dan mantranya itu dari generasi ke generasi. Sudah sampai 7-8 generasi. Nah, terus mantranya berarti dibilang aja atau ditulis atau gimana tuh Om? Mantranya kalau zaman saya dulu itu ditulis di daun lontar. Apa Om? Daun lontar. Tulisan daun lontar. Oh, ditulis gitu ya Om? Tapi bukan bahasa Indonesia, tapi seperti bahasa Hono Coroko. Aksara Jawa. Aksara Jawa. Oh, iya. Kan ada yang ini, kan ada tulisan apa tuh yang namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu tidak. Itu kalau di tempat saya dulu itu bukan tulisan biasa, jadi masih aksara Jawa Hono Coroko. Oh, iya. Nah, Om, yang tadi aku mau nanya Om, kan Om Daotoni keluarganya itu mungkin dekat dengan dunia perdukunan kan Om? Nah, berarti waktu Om bertobat kan itu sangat 180 derajat kan Om, berbeda kan? Nah, Om pernah nggak setelah Om bertobat, Om bertemu dengan guru Om Daotoni? Dan gimana reaksinya? Saya ketemu nenek. Ya. Nenek saya itu kan guru saya. Jadi kakek, nenek itu dua-duanya itu guru saya. Kakek meninggal duluan, nenek waktu itu mengalami susah mati. Nah, susah matinya ini, nenek itu kalau dibunuh, pakai mati, kena tanah, hidup lagi. Waduh. Nah, dan senjata apapun dia tidak tembus Graven. Jadi walaupun dibacok, ditusuk keris pun bengkong semua. Di tangannya seluruh badannya kebal semua Graven. Ya. Nah, guru saya itu tidurnya di atas api. Wih. Nenek saya namanya Gejik si setan kober. Gejik si setan kober. Nah, waktu itu Graven, nenek saya susah mati. Saya ngomong sama nenek, saya kan datang, nenek saya sudah lepaskan ilmu saya bertobat. Nenek ngomong gini, Ton, kamu kan hebat, kok bisa kalah gitu. Ya. Saya cerita tentang Tuhan Yesus, Gusti Yesus. Nenek saya ngomong, itu berapa kali mati hidup lagi, Graven. Berapa kali mati hidup lagi, Graven. Wong itu kalau tangannya sekalipun putus, darahnya nyentuh ke tanah, langsung nyambung lagi kok, Graven. Ya. Oh. Akhirnya nenek saya beritahu, nenek percayalah Yesus. Nenek gini, kalau Yesus bisa ngalahkan saya percaya dia. Dia nantang ini, Yesus kalau engkau sakti bunuhlah saya. Langsung mati, Garen. Sampai sekarang tidak bangkit, Garen. Langsung kayak gini Om, kalau Yesus sakti kalau Yesus sakti bunuhlah saya, terus langsung langsung Om. Meninggal. Langsung di depan mata Om Daotoni. Iya. Sampai sekarang tidak bangkit. Wow. Berarti sebelum beliau meninggal percaya ini ya Om? Saya bingung percaya atau tidak karena dia nantang Yesus. Oh iya. Kalau orang tua Om Daotoni reaksinya gimana Om? Waktu saya bertobat, mereka kan tahu saya ini sakti. Jadi begitu saya bertobat, semua ikut. Satu keluarga bertobat semua. Oh, semuanya Om? Iya. Wow, luar biasa Om. Ini banyak yang nanya Om tentang cara mematahkan ilmu santet, bagaimana yang harus saya lakukan? Dengan kuasa darah Yesus, Graven. Ya.
Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Oh iya iya. Berarti Om dulu waktu itu bukan nggak pernah ada dapat tawaran untuk uang ya Om? Kalau bunuh orang zaman dulu ya Greven ya, itu nenek saya itu kerjanya bunuh orang. Nah saya suruh menyaksikan Greven dan suruh praktek. Kalau saya hanya bikin setengah mati, Ya. setengah Oh. mati. Nah kalau nenek bunuhin orang itu 25 juta DP, nanti setelah mati 50 juta. Oh, tapi itu pasti mati Om atau enggak Pasti pasti? mati. Nenek tidak Pasti. pernah gagal. Pasti mati. Bahkan nenek ngomong, namanya siapa? Ini. Petonnya apa? Hari kelahirannya apa? Langsung baca mantra, tek, nanti baca mantra sama senjata pusakanya dia, ada mengucur satu tetes darah, plek, langsung pasien ini dikasih tahu, pas yang minta, kamu datang ke sana, tengokan, udah mati. Oh, tapi itu biasanya personal kan, nggak pernah kan yang ada ibu saya minta membunuh, terus misalnya apa orang politik gitu, nggak ada kan Om? Kalau nenek saya semua disikat, penting Semuanya Om. dapat duit. Iya. Oh. Dan saya suruh praktek, saya ngeliat sendiri. Tapi saya kalau saya mau bunuh orang, enggak, saya sering bikin setengah mati. Bikin setengah mati gimana Om? Nggak bisa bangun tidur? Nah, setengah mati aja. Ya mati tapi pelan-pelan, Greven. Setengah Oh. mati itu mati tapi pelan-pelan. Ya tiba-tiba lumpuh, langsung perutnya membesar gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya ya, nah yang eksekusi nenek, dimati nenek langsung. Nah Om, pas kan Om Karena menyaksikan langsung kan, itu kayak gimana Om? Apakah membunuh orang dengan dunia apa perdukunan itu apa kayak di film-film Om? Yang kayak beda. beda Om? Beda. Jadi ini kemenyan, bunga, baca Ya. mantra. Nah, langsung pusakanya diginikan. Nah, itu nanti bisa jerami atau boneka. Kerisnya pusaka diginikan. Jelep, langsung yang namanya itu langsung gini, tepar gini. Kayak ketusuk itu. Tapi nusuknya pakai pusaka keris ya, kebanyakan atau cundri. Oh iya, iya, iya. Patrem, cundri itulah. Oh, berarti itu nggak lama dong Om? Kalau guru saya, waktu saya praktek dulu ya, saya kan belajar sama dia sampai menguasai ilmunya dia. Itu bunuh orang itu cukup ya maksimal 15 menit. 15 menit orang langsung mati Om. Pasti mati. Waduh, pasti saya tahu banyak yang menyaksikan YouTube live pasti bisa ingin 15 itu menit Om. itu termasuk lama, Greven. Oh, termasuk lama ya Om? Kalau saya dulu kan menguasai santet sampai 3 tingkatan, Greven. Ya. Tingkat dasar, menengah, tinggi. Ya. Saya pelajari semuanya. Tapi hidup itu tidak ada damai, kosong. Tidak ada tujuan hidup. Oh. Nah, Iya, iya, iya. bedanya ikut Tuhan Yesus itu ada, Greven. Kita ada damai sejahtera. Oh, berarti Om di masa muda Om tidak ada damai sejahtera Om? Jadi hidup ini adanya kejenuhan, bosen aja. Gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak hidup itu ya gitu-gitu aja gitu. Nah, enggak ada kedamaian. Damai itu rasanya beda. Setelah percaya Tuhan Yesus tuh ada sukacita, ada rasa syukur gitu. Nah, Ya. disitulah saya baru mengerti bedanya ikut Tuhan itu ada. Amin, amin. Nah, gini, Greven, ada satu pemahaman yang sampai sekarang ini pengalaman saya nih, Greven ya. Ya Om. Nah, ada satu ajaran dari kakek maksud orang itu jadi pengawal atau jadi anak buah atau anggota.
kamu tidak boleh berkhianat atau melawan. Ya. Nah, berkhianat atau melawan. Dan kamu seumur hidup tidak boleh berkhianat. Kamu harus pegang janji, kesetiaan, dan kehormatan. Graven. Kesetiaan dan apa, Graven? Kesetiaan Ya. dan kehormatan. Ya. Itu ajaran kakek saya. Dan pantang untuk berkhianat. Nah, kalau kamu ditugaskan bertentangan dengan hatimu, nah, gimana kakek? Kalau itu tugas, jalankan. Karena yang bertanggung jawab yang nyuruh. Gitu. Nah, makanya setelah saya bertobat, saya kan ikut papinya Graven, pendeta Gilbert Lumaindong. Ya. Nah, selama saya ikut pendeta Gilbert Lumaindong, pernah enggak saya bantah satu aja? Enggak pernah, Graven. Tanyakan sama Pak Gilbert. Enggak pernah. Ya. Dan yang kedua, saya itu tidak pernah keluar dari tim Glow gereja Pak Gilbert Lumaindong. Kan saya selalu tim Glow. Saya tetap sampai sekarang kan masih anggota anak buahnya papinya Graven, pendeta Gilbert Lumaindong. Dan saya kan orangnya tidak kutu loncat pindah-pindah. Karena kalau dari kecil kita dilatih untuk namanya kesetiaan, totalitas, dan loyalitas gitu loh, Graven. Ya. Dan Graven, saya ikut timnya Glow, saya tidak digaji tiap bulan loh, Graven. Ya. Saya tidak digaji loh. Saksinya Pak Gilbert, tidak digaji. Tapi saya ikut setia. Karena komitmen, karena Pak Gilbert gembala saya. Dan pendeta saya yang harus saya ikuti perintahnya, petunjuknya. Kan gitu, Graven. Ya, ya. Om, ini ada yang nanya, Om. Pak mau tanya, kalau orang tua melarang saya masuk ke Kristenan, tetapi saya ingin masuk ke Kristen dan pengen mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Apakah saya menentangnya atau bagaimana? Itu beda. Itu namanya prinsip. Ya. Ya tetap masuk Kristen, masuk ke gereja, tetapi tidak usah ribut atau melawan. Kalau orang tuanya marah, diem. Gitu. Kalau enggak cocok, jangan dilakuin. Kan gitu. Menurut Graven gimana? Ya, Om. Setuju, Om. Setuju. Sama ada yang jangan nanya. Melawan. Oh iya, betul, Om. Setuju. Yang penting jangan melawan. Jangan membantah orang tua, ngelawan. Jangan. Enggak cocok, diem aja. Tapi prinsip tetap prinsip gitu loh, Mike. Graven. Gimana, Graven? Ya, jangan apa namanya, jangan maksa juga. Jadi misalnya orang tuanya nggak setuju, tapi kita maksa, nanti orang tuanya mikir, apa sih ini semenjak masuk Kristen kok jadi begini? Justru harus sebaliknya, Om. Justru harus tunjukkan buah-buah pertobatan, bagaimana masuk Kristen berubah hidup gitu. Nah, supaya nanti kalau orang tuanya melihat, loh, kok dia semenjak masuk Kristen kok sepertinya kayak lebih rajin, lebih baik, lebih sabar. Nah, Om Daud, ada yang nanya lagi nih, Om. Tadi, Om, ada yang nanya mana? Oh, bagaimana cara menghilangkan ilmu yang dipegang oleh ipar saya? Doakan supaya dia bertobat, doakan dengan kuasa Yesus, dengan kuasa darah Yesus, Graven. Ya. Yes. Amin. Om, ini malam ini cukup banyak, Om, yang nonton, Om. Tapi kita sampai jam 6 aja, Graven. Saya sebabnya ada acara. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir, Om. Kan ini malam ini topiknya tentang seputar masa remaja. Jadi Om kan sudah melalui masa remaja yang cukup bisa dibilang berbeda dari kita semua di sini. Nah, dari masa remaja Om bisa, kalau bisa kasih satu apa namanya? Kasih satu advice nih buat remaja-remaja zaman sekarang, apa, Om, yang bisa Om ini?
Jadi pengalaman kita ya, kalau waktu di remaja dulu, Ya. penting dalam hidup ini satu, kita ini harus tetap merasa di bawah, artinya merendah hati. Ya, amin. Setuju, Om. Jangan merasa kita lebih pintar dari orang tua kita. Ya. Itu merasa seperti itu adalah kebodohan. Jadi kita ini harus belajar rendah hati, pokoknya belajar mendengar, dan jangan melawan orang tua. Ya. Itu Graven. Nah, Om, bisa doa nggak Om untuk kita semua di sini, Om? Sebelum Ya, kita kita doa mengakhiri. ya, Graven. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara khusus Tuhan program ini, dan banyak orang bertobat demi nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Amin. Om Daud. Senin jam 5 lagi ya, Graven. Ya, jadi buat teman-teman, ini program baru kami Zoom setiap hari Senin jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jangan lupa dicatat. Dan tiap hari juga sekitar jam 8 malam nanti bakal ada live Gravens dan Ayah berdua. Kita akan baca firman Tuhan dan kami akan kupas buku 33 kriteria tentang karakter. Tentang karakter. Soalnya zaman sekarang karakter tuh hal yang sangat penting. Nah, Om Daud, thank you so much. Kami semua bisa belajar banyak banget tentang bagaimana masa remaja Om, bagaimana kita harus selalu hormati orang tua, bagaimana kita tidak boleh berkhianat. Terima kasih Om, dan terima kasih semuanya. Jangan lupa saksikan minggu depan ya, minggu depan jam 5 sore. Saya Gravens Gilbert bersama Om Daud Tony. Kamu hebat.